langsung di tangan segera. Atau adakah tangan waktu engkau lahir tiba-tiba ada uang 50.000? Tidak ada. Kita lahir telanjang dan pulang. Oleh karena itu, firman Tuhan hari ini harus kau dengar. Tipu muslihat iblis tidak boleh mempan atas kita. Engkau masih ada hari ini saudaraku. Karena apa? Karena kemurahan Tuhan, diberikan Tuhan kesempatan memelewat kapanpun, bagaimanapun jatuhnya hukumanmu nanti waktu di sidang. Yang penting engkau bersama Tuhan. Jangan ada yang ketika pok hukuman dijatuhi sekian tahun. Jangan ada yang putus asa dan menyerah atas itu. Nggak usah pikirkan bagaimana istriku, bagaimana rumahku, bagaimana anakku. Pikirkanlah engkau saudaraku. Engkau ditangkap karena Tuhan mau membenahi engkau. Karena engkau pulang nanti nggak bawa istri dan anak-anakmu. Mereka pulang sendiri-sendiri. Engkau pun pulang sendiri-sendiri. Dan masing-masing kita mempertanggungjawabkan perbuatan di hadapan Tuhan. Amin. Ya, jadi hari ini iblis tidak boleh memanipulasi pikiran. Firman Tuhan tadi katakan Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Apa yang dicurinya? Iblis mengambil damai sejahtera. Iblis mengambil sukacitamu. Iblis mengambil imanmu kepada Tuhan. Adakah ketika engkau jatuh ke dalam dosa? Adakah ketika engkau melakukan hal-hal yang jahat? Adakah damai sejahtera di hatimu? Gak ada. Karena damai sejahtera itu tidak disediakan iblis. Kenapa kalau kita ini Pak, yang biasa-biasanya gak pernah contoh, gak pernah membunuh. Ketika engkau membunuh, gelisah. Kenapa? Karena damai sejahtera sudah hilang. Ketika engkau tangkap kemarin, ketahuan setelah 10 kali dilakukan, tetapi baru sekali ketahuan. Gelisah nggak? Gelisah Pak. Karena damai sejahtera itu sudah dicuri oleh iblis. Terus ketika ditangkap, apakah kau tahu-tahu? Aku kena tangkap, aku enggak. Engkau tidak akan bisa tertawa dan gembira. Kalau sukacitamu sudah diambil oleh iblis. Mengerti? Pencuri. Iblis itu pencuri. Engkau adalah alat untuk melaksanakan niat-niatnya iblis atas hidup kita. Berkali-kali saya bilang, iblis nggak punya tubuh Pak. Allah kita roh, iblis pun roh. Jadi dia perlu tubuh manusia untuk melakukan tindakan-tindakan yang dia mau. Mencuri, membunuh, dan membinasakan. Amin. Jadi kalau engkau makan, engkau mandi, engkau potong rambut, ya ada rambutnya dibiarkan panjang ke bawah kan enggak potong kan Pak. Uang-uang dari kita, terus kita kasih iblis yang pakai, kan rugi kita Pak. Iya kan? Rugi Pak. Dia nggak kasih apa sama kita. Yang dia kasih adalah sesuatu yang tidak menyenangkan. Mencuri apa lagi? Membinasakan. Contoh awalnya berkat-berkat Tuhan itu mulai datang sama hidup kita. Tapi karena mulai keinginan yang ditimbulkan iblis, udahlah, ambil saja. Kebohongan mulai. Tapi ketika kita bertobat, kita bilang, Tuhan, aku salah, aku ini. Kamu berdoa. Ternyata doamu itu gak kunjung dijawab Tuhan. Maka mulailah iblis bilang di hatimu, jawab Tuhan kan kau dosamu banyak, gak layak kau berdoa. Mungkin hari ini Tuhan gak jawab doa. Maka mulailah pahit hati. Kau bilang Tuhan gak mengasihimu karena kau adalah orang yang sangat berdosa. Cara iblis mencuri imanmu kepada Tuhan. Salah satunya adalah membunuh. Apa yang dibunuhnya Pak? Apa yang dibunuh iblis? Ia tidak membunuh kayak kita manusia membunuh tubuh. Dia membunuh, mematikan kehidupan kerohanian kita. Itu sebabnya Pak, kita nggak bisa berdoa. Saya mau tanya, ayo jujur, adakah di sini yang belum bisa berdoa?
puji Tuhan, atas membuat dia bisa ya, mematikan kehidupan rohani kita, menghancurkan harapan-harapan kita. Itu masih gak ada lagi harapan Allah. Itu makanya orang suka main apa? Menggunakan narkoba. Harapan hidup sudah gak ada. Jadi dia melupakan sebentar saja persoalan-persoalannya dengan menggunakan narkoba. Kenapa? Karena dia mau lari dari kenyataan. Sebenarnya saya mau katakan, orang yang menggunakan narkoba hanya sebentar aja, kau melupakannya adalah orang yang pengecut. Kau melupakan sebentar aja, kan 2 jam, 3 jam, setelah itu kau ingat lagi masa lalu, kau stres, kau gunakan. Dan itulah tujuan iblis, menghancurkan, membunuh kau. Yang ketiga, merusak hubungan keluarga. Kalau kau menikah, manis-manisnya dan merencanakan sama istrimu, kita punya anak sekian ya Ma, dan kita kalau ada uang nanti karena kita akan bangun rumah kecil ya Ma, itulah impian dari awal. Tapi karena engkau membiarkan dirimu dipakai iblis, maka iblis memberikan cara untuk membunuh, menghancurkan keluarga, membunuh, lantas membinasakan. Apa yang dibinasakan? Tujuan akhir iblis adalah kehancuran total, itu membinasakan. Contoh, ada seorang pencuri, dia sudah merencanakan untuk mencuri, dia targetkannya rumah itu akan dicuri. Bukan rumah yang dia targetkan itu, yang rumah itu akan dicuri karena tiap hari dia berbelanja ke pasar, banyak-banyak belanjanya, berarti uang di dompet ada. Rencananya kecil, sampai di rumah itu yang dilihat dompet ibu itu, dia curi dompetnya. Tapi karena dilihatnya ibu itu ada di situ, rencana dompetnya sudah diambil, maka dia melukai ibu itu dan membunuh ibu. Kemudian dia melihat, wah, kalau sudah membunuh nanti supaya jangan kehilangan jejak, maka harus dibinasakan, maka dibakarnya rumah. Begitu contohnya kalau iblis melakukan. Hal kecil menjadi besar dan menjadi besar. Mencuri, dia membunuh, kemudian dia binasakan. Dia memakai kita, saudara. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan. Iblis tidak pernah puas hanya dengan membuat orang jatuh satu kali. Engkau saudaraku yang mungkin baru 1 kali masuk di tempat ini. Iblis ketika engkau keluar nanti, iblis tidak cukup puas engkau 1 kali kemana. Dia tidak akan pernah ada rasa puas. Dia mau engkau 2 kali, 3 kali, karena kau sudah mengalami 1 kali kan, dia bilang, kan nggak apa-apa kan kau 1 kali sehat-sehatnya kau setelah di sana. 5 tahun coba lihat 5 tahun kau sehat, bahkan kau punya teman banyak di lapas dan hutan. Senang kan? Senang. Di luar kau pening, banyak masalah. Di sini hanya tiap hari, nggak pening memikirkan biaya uang sewa rumah. Di sini nggak perlu sewa rumah. Makan aman. Jangan ketawa. Ya, karena ada di tempat lain, dia pusing, masuk lagi. Dia bilang, Bu, pening aku. 1 bulan 1 tahun 2 juta cari uang, 2 juta sewa rumah, aku nggak punya uang. Makan harian aku nggak ada 1 kali yang 1 hari. Jadi memang melakukan, memang sengaja yang masuk ke tempat ini supaya nggak bayar rumah, nggak bayar makan. Dalam tidak dikasih. Ingat, iblis nggak ingin engkau masuk tempat seperti ini 1 kali. Dia akan membuat engkau masuk 2, 3, bahkan 10 hidupmu tempat. Ya, tujuannya untuk apa? Menghancurkan hidupmu, menghancurkan mentalmu, menghancurkan orang-orang yang kau. Pertanyaan, kalau kita bicara soal dusta iblis, apa yang sedang dicuri iblis daripada usaha ini, saudara? Saya mau tanya, adakah kebohongan yang kau simpan saat ini yang gak diketahui, yang gak diketahui?